Alhamdulillah sehat. Saya gimana? Sudah sampai di mana ini? Ya gini Bu, kan Atin itu ada tugas CGP. Ya. Nah di demonstrasi konseptual, di situ harus mewawancarai kepala sekolah. Iya. Ya, Ibu bersedia nggak diwawancarai? Bersedia. Baik, terima kasih Ibu Ya, atas waktunya. Nah ini Bu yang ingin Atin ditanyakan itu, Ya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Selama ini saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual, kemudian melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, jika kasus tersebut mengandung paradigma benar lawan benar atau adanya pilihan pengambilan keputusan yang sama-sama benar, itu berarti kasus tersebut merupakan dilema etika. Namun, jika dalam pengujian paradigma terdapat kasus pernyataan benar salah, nah itu berarti rujukan. Iya, berarti Ibu sudah detail banget ya Bu Ya. untuk ini Ya. menganalisis apa itu dilema etika atau bujukan moral. Ya, sebetulnya dilema etika dan rujukan moral ini adalah dua kasus atau masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar, namun bertentangan untuk mengambil keputusan. Ya, luar biasa sekali Ibu. Nah ini Ibu untuk yang kedua, pertanyaan kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Nah, selama ini saya mengambil keputusan ya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka saya mengambil keputusannya berdasarkan prosedur dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Luar biasa sekali Ibu, patut dicontoh Ibu. Nah selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah ya yang saya lakukan selama ini yaitu yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dulu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat itu, melakukan pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip revolusi dan investigasi opsi trilema. Nah, yang terakhir pengambilan keputusan, tentunya dengan jalan musyawarah dan berkolaborasi dengan pihak terkait seperti dengan guru-guru atau pengawas sekolah. Itu saya. Berarti harus ini ya Bu, selalu bermusyawarah ya Bu, Ya, dalam ya itu penting, keputusan. penting ya dalam mengambil keputusan itu yang bisa utama itu dengan musyawarah. Baik Ibu, nah untuk hal-hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam setiap pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan prinsip seperti berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Ya, tentunya tetap dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan berkolaborasi serta bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait. Ya, ya, kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak sekali ya. Nah, tantangannya seperti ada dua pilihan dalam penyelesaian kasus dilema etika, yang mana pilihan tersebut sama-sama benar. Itu yang menjadi tantangan bagi kami. Ya, luar biasa ya Bu. Jadi dalam untuk pengambilan keputusan ini di mana yang benar, ini benar, Nah, jadi kita itu ya. benar sekali ya Bu. Ya, Jadi ya. harus benar-benar Ya. dalam pengambilan Betul, keputusan betul. itu ya Bu. Karena ini dipengaruhi oleh faktor seperti cinta,
keadilan, kebenaran dan lain-lain itu yang membuat sulit untuk mengambil keputusan. Jadi dipengaruhi dengan nilai kebajikan Ya, kesehatan juga ya, Bu, betul, ya? betul. Baik, Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah terkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bentuknya seperti apa prosedurnya dalam menjalankannya? Nah, untuk penyelesaian kasus dilema etika di sini ya, tentunya saya identifikasi terlebih dahulu kasus tersebut. Jika kasus tersebut memerlukan penyelesaian segera diatasi, maka saya akan menyelesaikannya kasus tersebut dengan segera juga dan tidak menunda-nunda waktu. Tentunya ya seperti tadi, dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat itu, melakukan pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip revolusi dan investigasi opsi trilema, dan yang terakhir pengambilan keputusan dengan jalan bermusyawarah. Iya, jadi ya itu bermusyawarah itu tetap ya, Bu, ya? Tetap. Baik sekali, Ibu. Baik sekali, Ibu. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada ya, karena kita membutuhkan orang lain untuk pengambilan keputusan yang tepat dan benar, yaitu ya seperti dengan guru-guru, dengan pengawas sekolah, dengan pihak terkait, dengan keluarga tentunya gitu. Jadi tidak mengambil keputusan atas dasar sendiri gitu, harus dengan musyawarah. Ya, baik sekali, Ibu. Ini, Ibu, pertanyaan terakhir. Ya. Nah, dari semua hal yang disampaikan tadi, nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, yang dapat saya petik dari setiap pengambilan keputusan yaitu dengan menyelesaikan kasus dengan sesegera mungkin, dengan prosedur pengambilan keputusan dilema etika, dan dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik, berkolaborasi dan bermusyawarah. Itu luar biasa sekali, Ibu, yang dilakukan oleh Ibu ya. Mudah-mudahan sebagai apa ya, teladan bagi saya nanti. Terima kasih banyak, Ibu, ya. Sama-sama, sayang. Mohon maaf jika mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama. Sukses terus ya, sayang ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, semangat. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih buat ini nih? Ada apa nih? Ya gini, Pak, saya kan ada tugas CGP, Pak. Iya. Di situ ditugasi mutasi kontekstual, harus mewawancarai kepala sekolah, Pak. Oh gitu ya, mangga siap Iya. siap ya. Bersedia, Pak, Bapak? Oh, sangat bersedia. Oke, terima kasih banyak ya, Pak, ya. Oke, siap. Bapak-bapaknya. Mangga Ini, silakan apa Pak, yang ditanyakan. selama ini ya, Pak, bagaimana sih Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ketika berbicara tentang dilema etika atau rujukan moral itu, kita sebagai kepala sekolah itu seakan-akan berdiri di persimpangan, mau jalan mana yang dipilih, dan pilihan kepala sekolah itu yang menentukan tentang dari kasus dilema etika itu. Ya, luar biasa ya, Pak. Baik, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan? Oh, gitu. Dalam pengambilan keputusan, ini satu hal yang wajib dan yang selalu saya lakukan ketika menghadapi satu masalah, bukan saja masalah dilema etika, masalah apapun yang saya selalu kedepankan adalah musyawarah. Satu, dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Yang keduanya adalah berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan masalah itu. Ya, jadi untuk menyelesaikan apa dalam masalah itu ya, Pak, musyawarah
berkolaborasi betul, ya, dengan semua warga. bekerja sama dengan semua warga. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Tadi ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan Bu Artin tadi, ketika langkah yang pertama itu identifikasi dulu masalah, cari penyebabnya, akar permasalahannya itu di mana. Nah, dari setelah ketemu akar permasalahan itu seperti apa, kita ngobrol, ya, libatkan semua warga sekolah dengan guru-guru, dengan komite sekolah, dan termasuk dengan cari solusi siapa yang harus dilibatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi itu, Bu. Jadi intinya ya kita tidak boleh lepas dari yang namanya bekerja sama, minta bantuan dengan dengan semua pihak yang terlibat. Itu yang paling penting. Berarti tidak Ya, tidak harus betul. membutuhkan kepentingan Betul sendiri sekali. ya. Sekalipun betul kepala sekolah itu mutlak lah punya keputusan. Intinya keputusan ada kepala sekolah, tapi sebagai kepala sekolah juga kita harus tetap melibatkan semua warga sekolah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu bisa merangkul semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Iya, baik sekali ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Iya, sangat betul sekali itu. Tantangan itu sangat banyak. Ya, kita tahu karakter orang itu berbeda-beda. Maka dalam menyikapi dilematika itu kita lihat karakter yang menjadi penyebabnya itu apa. Itu yang paling penting kita identifikasi dulu. Karakternya itu seperti apa. Nanti imbas masalahnya itu seperti apa. Nah, dari situlah nanti kita cari solusinya secara bersama-sama. Itu. Ya, seperti tadi ya Pak ya. Ini betul sekali. Oke, selanjutnya, nah, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan untuk prosedurnya seperti apa? Tadi kalau masalah prosedur sudah disampaikan tadi, bagaimana cara permasalahannya dulu, ngobrol dengan teman-teman dulu, ngobrol dengan semua pihak yang dianggap bisa sebagai pencari masalah sebenarnya. Nah, kaitan dengan masalah, bagaimana mengatasi setiap masalah itu jangan berlarut-larut. Sebisa mungkin ketika ada masalah segera pecahkan. Ya, pokoknya segera atasi masalah itu. Ketika masalah itu dilama-lama, dipendam-pendam, nanti akhir imbasnya itu akan ibarat gunung itu akan meletus. Maka betul akan meletus suatu saat akan mencuat, dan bahayanya itu masalahnya akan lebih besar. Nah, ketika ada masalah, segera selesaikan masalah. Itu yang paling penting, segera selesaikan secepatnya. Nah, makanya diperlukan tindakan kita sebagai saya sebagai kepala sekolah itu, bagaimana tindakan seorang kepala sekolah itu mencermati masalah itu agar tidak sampai melebar kemana-mana. Itu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas Bu, ya kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, sekalipun betul tadi sudah saya sampaikan, memang kepala sekolah punya hak prerogatif untuk memutuskan, tapi keputusan itu akan berbobot, keputusan itu akan bermakna, keputusan itu akan merangkul semua ketika kita berkolaborasi dengan semua orang. Ya, saya selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat. Maka ketika ada masalah, saya pasti melibatkan dengan teman-teman guru, teman-teman administrasi, bahkan penjaga sekolah, orang tua pun yang kadang ada di situ, saya cari solusinya, saya ngobrol. Itu seperti itu, Bu. Saya nggak sekolahnya punya betul sekali. Nah, baik, ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Betul sekali Bu, ya. Untuk pelajaran yang dapat saya ambil dari kasus dilema etika itu ya tadi, satu masalah itu akan
terus bermasalah ketika tidak cepat dicarikan solusi. Maka solusi yang paling tepat adalah solusi pergantian, Bu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu yang paling tepat seperti itu. Prinsip pergantian, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu, Bu. Dan itu saya terapkan di sekolah, Bu. Jadi terus tentunya dengan segera diselesaikan. Betul, gitu ya. betul. Harus segera. Iya. Fokus